Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo teman-teman, selamat datang pada podcast kita kali ini. Kita bakal membahas Permenkes nomor 51 tahun 2016 mengenai mengatur standar suplemen gizi yang ada di Indonesia. Bersama saya Faiza dengan akhiran NIM 067 sebagai host dan teman saya Siti Nurhaliza dengan akhiran NIM 114 dan Muhammad Syahram Ramdhani dengan akhiran NIM 043 yang akan menjadi narasumber pada podcast kali ini. Langsung saja, mari kita bahas. Yang pertama, menurut kalian, apa sih tujuan dari kebijakan ini dan apakah betul-betul bisa mengatasi suplemen gizi yang ada di Indonesia? Jadi, sepengetahuan saya sendiri, kebijakan ini dibuat untuk standarisasi dari produk suplemen, misalnya vitamin dan juga itu mineral, supaya aman dikonsumsi oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Misalnya juga itu menentukan batas maksimal zat besi dan juga vitamin D, supaya tidak overdosis bila dikonsumsi. Tapi masalahnya itu yang sering terjadi di Indonesia, masih banyak sekali suplemen itu yang biasa kita sebut abal-abal, itu beredar di pasaran yang sangat mudah kita jumpai di toko online dan juga pasar tradisional pun ada, gitu sih. Ya, betul sekali sih, saya setuju juga sama pendapatnya Syahrul. Contoh kasusnya itu kayak kan beberapa waktu lalu ada kasus terkait peredaran tablet tambah darah di masyarakat untuk ibu hamil, di mana kandungannya itu tidak sesuai dengan standarnya. Akhirnya efek sampingnya membuat keracunan dan mual-mual yang itu berbahaya bagi masyarakat. Nah, dari sini tuh kita bisa melihat bahwa kebijakan yang telah diterapkan itu sebenarnya secara teori sudah benar, tapi praktik di lapangannya itu kurang tepat karena masih banyak suplemen yang beredar secara bocor gitu. Oke, terus siapa saja sih yang harus terlibat dalam kebijakan ini dan apakah ada pihak yang kurang terlibat dalam kebijakan ini? Oh, kalau yang utama sih itu Kemenkes, Kementerian Kesehatan, dan juga BPOM. BPOM juga perlu, apalagi produsen dari suplemennya tersebut. Nah, dan juga tentunya tenaga kesehatan perlu turut andil. Namun juga konsumen, yaitu masyarakat Indonesia dan komunitas lokal itu sering ketinggalan. Nah, padahal mereka itu yang paling merasakan dampaknya dari hal tersebut. Ya, betul sekali sih. Beberapa waktu lalu juga saya pernah beberapa kali wawancara masyarakat ya terkait dengan apa sih bedanya terkait suplemen biasa dengan suplemen sudah BPOM. Ternyata masyarakat tuh masih banyak yang tidak tahu antara bedanya itu. Nah, juga peran dari BPOM itu sangat penting sih, bagaimana mereka memperhatikan terkait isi dari suplemen-suplemen yang telah diberikan kepada masyarakat. Juga peran dari pemerintah, bagaimana pemerintah mengawasi produsen-produsen yang nakal gitu. Mereka menebarkan suplemen yang palsu begitu kan, itu peran dari pemerintah. Juga kita perlu sebagai tenaga kesehatan masyarakat kan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana suplemen yang palsu itu, kemudian apa perbedaannya dan bagaimana cara menanganinya. Seperti itu sih. Jadi yang paling penting itu edukasi ya Iya, kepada edukasi. masyarakat. Iya, betul-betul. Supaya masyarakat jadi tahu. Yang mana Itu perannya kita suplemen sebagai orang BPOM. kesehatan masyarakat. Ya. Nah, kalau proses bikinnya itu bagaimana? Apakah melibatkan masyarakat atau cuma dari atas, top down-nya? Oh, sayangnya kebanyakan dari top down, dari atas ke bawah. Kemenkes itu dari Kementerian Kesehatan itu membuat aturan ini dari riset dan juga rekomendasi dari WHO. WHO kan organisasi kesehatan dunia. Nah, yang dimana tentunya memang baik sih mendengar rekomendasi dari mereka, tapi kelirunya sih kurang mendengar dari suara masyarakatnya sendiri. Padahal kan harusnya ada uji publik, berdiskusi dengan akademisi dan juga lembaga swadaya masyarakat. Nah, contoh kegiatan partisipatifnya itu yang melibatkan masyarakat itu kita kan ada kan kadar masyarakat gitu yang dari Posyandu. Biasanya kalau ada tambahan suplemen vitamin A itu peran dari kadar ini memberikan edukasi kepada masyarakat. Terus masyarakat juga menyampaikan apa saja keluhannya dan lain-lain. Nah, dari sini itu bisa diangkat sebenarnya ke pemerintah, disampaikan ke pemerintah apa saja kekurangannya, apa yang perlu diperbaiki. Itu sih seperti itu. Oke, yang terakhir. Menurut kalian, apakah kebijakan ini cocok sama kondisi yang ada di Indonesia, misalnya budaya atau ekonomi masyarakat begitu?
Oh, kalau menurut saya pribadi itu secara teknisnya memang cocok, tapi secara ekonomi itu kurang inklusif. Nah, suplemen yang sesuai standar itu harganya tentunya pasti mahal karena memang kan sudah sesuai standarnya. Sementara masyarakat Indonesia kan apalagi masyarakat miskin itu sering memilih suplemen yang murah. Tapi kan kalau yang murah itu kualitasnya tidak jelas, Ya, betul, apakah tidak itu jelas. sesuai standar atau Atau tidak, tidak. apa justru membahayakan malahan gitu. Juga sih kan biasanya di masyarakat kita kan menganut budaya lebih percaya terkait obat-obatan herbal gitu kan. Nah ini sih yang perlu diteliti juga sama Badan BPOM terkait dengan obat-obat herbal yang beredar itu. Nah, kan tidak semuanya juga sesuai dengan standar. Nah ini juga peran dari pemerintah, pengawasannya seperti apa, mereka memberikan sanksi kepada orang yang tidak bertanggung jawab itu seperti apa, supaya masyarakat itu juga tahu dan juga diimbangi dengan edukasi-edukasi yang diberikan kepada masyarakat seperti itu. Eh, Kalau menurut kalian dampak terbesar dari kebijakan ini ke masyarakat dari sisi positifnya ke sisi negatifnya itu bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya sendiri teman-teman itu dampak positifnya tentu produk dari suplemen tersebut tentunya pasti terjamin kualitasnya, pasti aman. Nah, tapi ada juga negatifnya. Negatifnya itu akses berkurang karena produsen-produsen yang kecil itu sangat sulit untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Nah, jadi disitulah peran pemerintah harus bisa memberi bantuan berupa biaya sertifikasi kepada produsen-produsen kecil tersebut. Betul, Iya, saya sangat setuju. setuju sama pendapatnya Syarul. Kalau kita berbicara terkait sisi gizinya juga sebenarnya pemahaman atau terkait dengan suplemen itu sudah meningkat sebenarnya. Hanya tadi masalah terkait biayanya itu makanya peran dari pemerintah perlu untuk memberikan subsidi kepada produsen-produsen kecil, kepada masyarakat supaya mereka mudah untuk mengakses suplemen gizi itu dan juga tingkat atau kesadaran akan kesehatan di Indonesia itu semakin meningkat juga. Seperti itu sih. Oke, kesimpulan pada podcast kita hari ini mengenai Permenkes nomor 51 tahun 2016 itu sudah cukup baik. Tetapi perlu beberapa perbaikan di implementasi, edukasi, dan serta keterlibatan pada masyarakat. Terima kasih buat narasumber kita kali ini, Lisa dengan Syahrul. Nah, sama-sama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.